Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali saya, Sabrina Fira, kembali hadir menemani Anda dalam program Jurnal 9 Siang yang hadir selama 60 menit ke depan hanya di TV 9 Nusantara. Di kesempatan yang luar biasa ini pemirsa, kita mengangkat tema terkait media penyiaran, demokrasi, dan juga darurat hoax di Indonesia. Dan nantinya kita akan membahasnya dalam berbagai sudut pandang. Tentunya bersama dengan narasumber luar biasa yang sudah hadir di studio dan juga tergabung di luar studio. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang kepada Mbak Royin Fauziana selaku Ketua KPID Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhnya. Sama-sama Mbak. Baik, keadaan baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Selanjutnya juga sudah hadir di studio. Selamat datang kepada Ibu Inayah Sri Wardani selaku Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun rawuhnya Ibu. Iya. Senang sekali bisa berpartisipasi pada siang hari ini ya. Sama Mbak. Selanjutnya yang juga sudah tergabung di luar studio secara daring, kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang kepada Bapak Ubaidillah Sadewa selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ubaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Matur nuwun Pak sudah bisa berpartisipasi. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Masya Allah, luar biasa. Matur nuwun sekali lagi. Kalau kita berbicara, kita sudah berada di era digitalisasi ya. Ini bagaikan dua sisi mata uang. Di sisi yang lain, media penyiaran saat ini itu bagaikan peran vital, peran sentral dalam mengawal dan menjaga kualitas demokrasi. Namun di sisi lain, media penyiaran juga menghadapi tantangan maupun ancaman berupa ujaran kebencian yang terus merajalela, disinformasi, dan juga maraknya hoax di kalangan ruang publik secara luas. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita saat ini. Saya akan mengawalinya bersama dengan Pak Ubaid terlebih dahulu, Ibu dan Bapak. Saya ke Pak Ubaidillah. Nah, Pak Ubaidillah, bagaimana Anda melihat beberapa waktu lalu ini sempat eskalasi meninggi ya, suasana begitu panas, adanya fenomena demonstrasi dari masyarakat secara besar-besaran, dan bagaimana kemudian KPI menyoroti hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi setiap insan yang berjibaku dalam penyampaian informasi kemarin. Kita tahu bahwa kemarin sangat luar biasa pemberitaan baik lembaga penyiaran maupun di platform media lain. Tentunya di media penyiaran tidak ada larangan, bahkan juga apa yang dilakukan teman-teman jurnalis di lapangan dilindungi. Saya melihat fenomena demonstrasi kemarin sebagai bentuk penyampaian informasi, aspirasi dari publik, dari masyarakat. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa demonstrasi kemarin menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa juga, baik kepada masyarakat, sampai beberapa orang meninggal, bahkan dari pihak aparat juga ada yang terluka, fasilitas umum juga rusak, pun demikian dengan aset ekonomi yang dimiliki baik oleh negara maupun swasta. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai penyampaian aspirasi itu berbuah pada kerugian dari pihak manapun. Di sisi saya rasa penting peran lembaga penyiaran untuk menyajikan informasi pada masyarakat secara akurat dan berimbang, agar masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang tepat. Juga demikian bagi aparat atau elit pejabat lebih terukur tindakannya, akan lebih berempati ketika terjadi eskalasi yang ada di masyarakat. Tentunya KPI secara kelembagaan mengimbau pada lembaga penyiaran, baik TV maupun radio yang menjadi kewenangan KPI, tetap menjalankan fungsi-fungsi media sebagai sarana informasi, sebagai sarana edukasi di apapun kejadian di lapangan. Saya kira kemarin lembaga penyiaran juga melakukan dengan tepat sebagai penjernih informasi dari platform-platform yang di luar yang menjadi kewenangan KPI. TV dan radio menyiarkan dampak tidak hanya dari sisi demonstran, tapi juga dari sisi aparat juga mereka di berbagai sisi lain juga kerugian juga disampaikan tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi juga dari publik juga ada, gitu Mbak. Baik, Pak Ubaid, di momen-momen krisis seperti beberapa waktu lalu kemudian hoax dan juga ujaran kebencian sengaja disebarkan. Lantas bagaimana kemudian harusnya pers dan juga lembaga penyiaran menyikapi hal tersebut? Saya tidak bisa mengonfirmasi bahwa itu muncul dari kesengajaan atau tidak. Tapi yang jelas itu merugikan, sangat merugikan. Sekali lagi dari penciptaan informasi, media cetak, media penyiaran harus menempatkan isu itu sebagai yang utama dalam sajian
informasi yang objektif. Jadi berita hoax atau tidak memang sekali lagi kami belum bisa memiliki kewenangan di platform media sosial, tapi di lembaga penyiaran, jika mereka melakukan kesalahan, KPI, yang di KPI pusat maupun KPI bisa melakukan tindakan terhadap lembaga penyiaran, bisa memberikan sanksi, bisa melakukan pembinaan dan yang lain. Jadi intinya apa yang kami sampaikan bahwa ketika berita itu informasi juga disebarkan, selama itu di layar TV maupun radio, kami bisa melakukan tindakan saat kegiatan berlangsung, karena kita menghargai apa yang dilakukan teman-teman jurnalis dan pemberitaan isu di lapangan. Kan ada yang caranya langsung dan pidana, yang secara langsung pasti ada sesuatu yang kira-kira sulit sekali dilakukan kontrol bagi bagian quality control ya, tapi kita memahami kemarin di lapangan. Tapi sejauh ini yang kami pantau selama 24 jam di KPI Pusat, lembaga penyiaran di saat ramai itu, mereka teman-teman juga menjalankan fungsinya dengan baik, dan kami justru menghimbau kepada teman-teman media ketika timnya di lapangan juga berhati-hati menjaga keamanan mereka, hak mereka dijaga, memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat saat terjadinya demonstrasi kemarin. Baik, saya akan beralih kepada Mbak Royin begitu ya. Nah, di berbagai kota juga ramai kan begitu ya eskalasi konflik begitu. Salah satunya juga Jawa Timur. Nah, kemudian bagaimana KPID dalam hal ini lingkupnya Jawa Timur menyoroti fenomena demonstrasi beberapa waktu lalu, Mbak? Ya, kurang lebih kalau KPID selalu melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, kita selalu melakukan sinergi. Apapun yang dikeluarkan oleh KPI Pusat, kebijakan apapun, kita yang ada di wilayah pastinya akan selalu tunduk dan taat pada aturan-aturan yang berlaku tadi ya. Dan ketika kita berbicara Jawa Timur, memang benar di Jawa Timur kemarin sempat beberapa titik, meskipun tidak di semua 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur sempat bergejolak begitu ya Mbak. Tapi memang ada titik-titik krusial di mana itu juga sempat membuat kita juga khawatir. Dan bagaimana KPI di Jawa Timur itu dalam rangka mengkoordinasi lembaga penyiaran, kami tentunya tetap melakukan support kepada lembaga penyiaran yang tetap dalam rangka memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat, memberikan informasi yang secepat mungkin, tapi dalam rangka juga menjernihkan, Mbak. Nah, kalau bahasanya Ketua KPI Pusat tadi, memang kita tidak bisa melakukan konfirmasi apakah hoax-hoax yang bertebaran di media sosial ini itu sengaja dilakukan atau tidak. Tapi yang kita lakukan di KPI di Jawa Timur maupun di KPI Pusat adalah memastikan informasi-informasi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran ini sudah benar, sudah tidak diragukan lagi, tapi tetap mematuhi undang-undang yang berlaku dan P3SPS kita. Baik, artinya KPID Jawa Timur dalam hal ini terus gencar begitu ya, aktif menjernihkan informasi pada saat beberapa waktu lalu yang sangat panas begitu ya. Lantas sejauh ini saya akan beralih ke Bu Ines terlebih dahulu ya. Kalau Bu Ines menilai bagaimana Bu tentang eskalasi hoax dan kemudian disinformasi yang marak selama ini sehingga memicu banyak elemen-elemen kemudian ya berperang begitu Bu. Bagaimana Bu Ines kemudian menilainya? Ya, karena memang sekarang ini orang semua hadir di dunia maya. Betul. Ya. Kita nggak bisa pungkiri lagi penyiaran berita juga kan sangat berperan. Tapi sepengetahuan saya, beberapa media di Jawa Timur itu sudah cukup solid ya. Karena saya juga beberapa berkoordinasi dengan beberapa media untuk kegiatan ya mengenai hal ini. Ketika ada kemarin demonstrasi dan lain-lain, kita berkoordinasi benar-benar. Mungkin dari KPI daerah juga ada hal-hal yang apa nih yang harus dilakukan, mana yang enggak, kan seperti itu. Sangat ketat sekali gitu ya. Tetapi yang kita tidak hindari adalah yang di media sosial para netizen ini ya. Nah, jadi penyebarannya cukup masif, apalagi sekarang kita berbicara polarisasi informasinya cukup kuat sekali ya. Jadi kalau kita berbicara polarisasi ini kan juga di beberapa faktor. Contohnya sekarang kan kekuatan dari tagar
ya. Baik. Nah, sekali tagar udah semua mengikuti dan jadi informasi yang viral, Baik. ya. Kemudian bagaimana masyarakat kita juga ada dengan faham-fahamnya sendiri, berada di ruang-ruang gemak ya sendiri, ketika dia ada di satu ruangan, sehingga dia tidak bisa tidak punya kemampuan bernalar kritis untuk menyerap informasi yang lain. Baik. Nah, ini pentingnya juga mungkin kekuatan media untuk memberikan informasi yang berimbang, yang positif gitu ya. Baik. Nah, karena kalau yang negatif ini kita kadang-kadang nggak bisa kontrol kekuatan dari netizen di luar media yang Baik. sudah resmi. Kalau dari sepengamatan Mavindo sendiri, Bu, sebenarnya hoax yang tersebar itu didominasi meliputi apa, Bu? Nah, contoh nih yang kemarin itu kita hoax yang sangat luar biasa tentang pernyataan Bu Sri Mulyani, ya. Nah, seolah-olah kan, wah ini benar. Ketika berulang diyakini, apalagi mengangkat emosi guru ini kan cukup besar nih, ya. Jadi seolah itu benar. Dan menjadi isu sensitif ya? Iya, sensitif sekali. Dan ternyata ketika didebang itu kan AI. Ya, nah bayangkan satu kali hoax tersebar, kita debang itu nggak gampang, ya, butuh waktu. Nah, beberapa waktu ini kita butuh untuk debang. Baik. Nah, ini informasinya sudah luar biasa. Ketika informasi debangnya kita keluarkan, ini sudah terpolarisasi luar biasa. Baik. Gitu ya. Ini semakin menarik, Bu Ines dan juga Mbak Royin, juga Pak Ubaid di luar studio. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang masih dengan tema media penyiaran, demokrasi, dan darurat hoax di Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Kalau sebelumnya kita berbincang dengan Bu Ines, kita akan beralih ke Mbak Royin terlebih dahulu. Nah, Mbak Royin, kalau sebelumnya Bu Ines mengatakan bahwa ini tuh ada polarisasi yang masif sehingga kita kemudian susah ya untuk menekan atau merem ini begitu. Kalau dari KPID sendiri, Jawa Timur khususnya, bagaimana kemudian melihat pola dari konsumen media itu sendiri yang ada di Jawa Timur, Mbak Royin? Ya, kalau berbicara media kan luas ya, Mbak. Betul. Ada media digital, media baru, terus media lembaga penyiaran itu sendiri. Memang fokus kami selama ini adalah lembaga penyiaran. Baik. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata ya, ketika memang regulasi kami belum menyentuh media digital. Baik. Tapi hari ini lembaga penyiaran itu sudah banyak yang melakukan transformasi digital. Betul. Beberapa TV, beberapa radio yang ada di Jawa Timur ini jumlahnya cukup banyak dan mereka hampir sebagian besar sudah juga melakukan siaran di ranah digital. Baik. Sehingga kami juga tidak bisa menutup mata dan kami harus melirik nih ke ruang digital, bagaimana hari ini ruang digital ini penuh dengan informasi. Tapi yang kami tekankan bahwa ketika lembaga penyiaran ini melakukan konvergensi digital, kami harap lembaga penyiaran ini tetap atuhi pada aturan yang berlaku. Jadi konten-konten yang dibuat itu sesuai dengan konten-konten yang disiarkan di siaran-siaran terestrial, sehingga harapan kami lembaga penyiaran ini bisa menjadi contoh bagi konten kreator lain, bagi akun-akun lain yang ada di media sosial, bahwa cara memberikan informasi itu paling tidak ya seperti ini. Ya alhamdulillah nanti ketika ada akun yang memang lebih baik dari itu, terus cara memberikan hiburan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi semua golongan seperti ini. Nah, kalau lembaga penyiaran, Bu Ines, ini kita punya yang namanya pedoman perilaku siaran dan standar program penyiaran begitu ya. Sehingga apa yang tidak boleh disiarkan, apa yang boleh disiarkan di situ sudah jelas. Nah, tapi hari ini kan bagaimana kita dalam melihat media baru ini begitu kan, khususnya media sosial, di mana memang kita tidak bisa pungkiri kadang di situ banyak terjadi hoax, misinformasi, malinformasi, disinformasi begitu ya. Bahkan mungkin ini sebenarnya informasinya betul,
tapi kita yang nangkapnya salah begitu kan, ada seperti semacam itu, sehingga memang kami rasa adanya lembaga penyiaran ini kami harap juga bisa menjadi penjernih informasi juga di media digital. Baik, saya beralih ke Bu Ines. Ya. Bu Ines, kalau tadi yang disampaikan bahwa memang media ini memiliki fungsi yang vital begitu ya. Kalau Bu Ines melihat sendiri, apakah kemudian adakah kecenderungan politisasi media yang kemudian membahayakan netralitas dan juga daripada objektivitas sebuah penyiaran yang ada di Indonesia dan khususnya juga di Jawa Timur begitu Bu Ines? Saya rasa itu sangat berpengaruh ya, apalagi arus informasi ini kan luar biasa. Kebutuhan masyarakat sekarang untuk informasi juga sangat kuat sekali ya. Jadi kalau sudah masuk di ranah politisasi ya, kita tahu yang beberapa yang menguasai dunia adalah yang menguasai media. Ya, jadi penting banget kita juga punya kesadaran ya, terutama bagi para yang owner media nih ya, untuk menjaga netralitas. Dan kemarin sepengalaman saya nih Bu, jadi ketika kita juga, kebetulan saya waktu 28, 29, 30 itu di Jakarta ya. Kita lagi mau jumpa pers dengan bagaimana peran perempuan ya, Aliansi Perempuan Indonesia dan kayak gitu. Ketika saya share ke beberapa teman media, ada kekhawatiran juga nih gitu. Ini memenuhi standar atau tidak gitu kan, taat aturan atau tidak, seperti itu ya, dan sangat ketat sekali. Nah, cuman ya itu tadi, bagaimana dengan media-media yang di ranah media sosial ini yang harus kita cermati juga. Sama yang seperti Ibu sampaikan, bahwa media-media sekarang kan juga sudah berpindah, bertransformasi. Betul. Harapannya bisa memisahkan nih, jangan sampai terpolitisasi. Ada boundary Ada boundernya. Jadi juga mempelajari bagaimana satu informasi yang positif bisa menyebar. Anggaplah kalau sekarang viral ya kan, ada triknya nih ya. Nah, itu yang penting juga untuk media pelajari. Baik, harus bisa menularkan virus yang positif ya. Karena begitu ya? butuh yang positif ini untuk membentengi ya. Betul. Jadi sehingga ketika ada hoaxnya, ada pembandingnya. Selama ini kan yang kesulitan, hoaxnya itu banyak. Berita informasi pembandingnya ini. Kalau kita berbicara berita kan sudah clear ya. Baik. Sudah ini. Kalau informasi yang hoax kan. Nah, ini berita-beritanya yang harus lebih masif ya. Artinya ada tim verifikasi fakta juga begitu ya, untuk betul. pemeriksaan fakta dan data yang akurat, sehingga ke depan masyarakat atau konsumen media bisa sharing maupun saring dengan bijak juga begitu ya Bu Ines. Baik, saya akan beralih ke Pak Ubaid terlebih dahulu. Pak Ubaid, media penyiaran konvensional ini kan makin bisa dibilang berguguran ya, karena ada banyak kalah cepat seperti media sosial begitu. Nah, lantas kemudian bagaimana KPI menanggapi kondisi seperti ini Pak Ubaid? Ya, tentunya Mbak, pergeseran konsumsi media memang sedang terjadi. Tapi ada satu temuan yang menyebut orang itu sudah mulai bosan dengan informasi yang begitu deras. Jadi hari ini kan kita tahu bahwa informasi sangat luar biasa ya. Betul. Kita ini kekurangan informasi. Informasinya sangat-sangat berlebih, tinggal bagaimana informasi yang sangat banyak itu benar-benar yang layak dikonsumsi atau diterima itu sejauh mana. Di satu sisi yang lain ada juga Gen Z yang memang banyak konsumsi di media platform media baru, tapi mereka masih standby nonton TV meskipun secara durasi lebih singkat daripada generasi baby boomers kan gitu. Kalau ditanya ke TI, ya ekosistemnya perlu diperbaiki, tidak hanya menyuruh lembaga penyiarannya untuk adaptif, akan tapi juga regulasinya juga perlu diperbarui. Keadilan ekonominya juga perlu diperhatikan. Ketika lembaga penyiaran sudah mulai adaptif dengan berbagai perkembangan teknologi, sisi lain regulasinya masih yang lama, ini kan juga tidak adil. Maka gimana cara adilnya? Regulasinya juga disesuaikan dengan perkembangan hari ini. Bagaimana lembaga penyiaran diminta untuk tetap menyiarkan tayangan sesuai Undang-Undang 32, sesuai P3SPS. Sisi lain regulasinya ada media baru yang secara kita sudah konsumsi masyarakat Indonesia dari Gen Z sampai tapi secara regulasi belum ada kan gitu. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi keadilan ekonominya diperhatikan dan regulasinya juga perlu
ya diperbarui sesuai perkembangan zaman. Tentunya untuk bicara regulasi tidak hanya bicara dengan pemerintah dan dewan, tapi juga melibatkan stakeholder penyiaran, terutama lembaga penyiaran yang hari ini dari pusat sampai daerah, saya kira TV dan radio masih dengan strategi bertahan masing-masing. Saya luar biasa, saya apresiasi lembaga penyiaran yang masih bertahan dengan segala dinamikanya. Baik, ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Royin sebelumnya ya, bahwa ini ada keterbatasan dari regulasi itu sendiri, kemudian dalam menjangkau media-media platform digital itu tadi. Nah, kalau dari KPI sendiri kemudian sejauh mana bisa menjangkau platform-platform digital itu tadi, seperti kemudian TikTok, kalau tadi ada sempat video yang kemudian durasinya sedikit lebih banyak diminati oleh masyarakat luas begitu. Nah, KPI sendiri di sini posisinya bagaimana kemudian bisa menjangkau itu semua, Pak Ubaid? Ya, Mbak, secara regulasi di Undang-Undang 32 tahun 2002 Undang-Undang Penyiaran yang eksis sampai hari ini, yang menjadi pedoman KPI, baik ada pusat KPI daerah melakukan kewenangannya, melakukan pengawasan. Kita memang masih terbatas, tidak memiliki kewenangan di luar TV dan radio terestrial. Nah, memang kait hoax itu juga kita tidak bisa mengeneralisir bahwa platform tersebut, platform apapun kerap menyebarkan hoax. Karena bagaimanapun juga itu adalah masa depan media yang harus kita jawab tantangannya. Yang perlu dilakukan adalah mengelolanya, bukan membatasinya. Nah, caranya seperti apa? Ini regulasinya harus berbalik bahwa ke depan nanti memang harapan masyarakat banyak bahwa agar KPI juga akan melakukan pengawasan terhadap platform media baru. Tapi itu juga lagi-lagi kewenangan DPR dalam melakukan regulasi. Intinya jangan sampai kekosongan terlalu lama setelah diregulasi aturannya, meskipun nanti kedepannya bukan KPI atau lembaga lain yang mengawasi, itu tidak masalah bagi kami. Yang penting segera diatur, karena kita tidak hanya melihat manfaatnya, tapi dampaknya yang luar biasa, yang ya kerugian secara ekonomi juga kita rugikan. Di sisi lain, ya kalau ada kesalahan di sana ya tidak bisa ditindaklanjuti dengan regulasi, karena memang mereka belum diatur kan di negara kita. Baik, nah melihat hal-hal tersebut pastinya kalau kita membahas terkait tema kita, yaitu media penyiaran, kemudian ada demokrasi dan juga darurat hoax di Indonesia. Nah, kalau dari KPI sendiri bagaimana kemudian melihat apakah Indonesia sudah sangat darurat hoax sehingga perlu adanya langkah-langkah konkret yang perlu dengan cepat dilaksanakan begitu, Pak Ubaid? Ya, terkait hoax, darurat hoax ini menjadi PR kita semua untuk menciptakan informasi yang benar-benar mencerahkan, tidak menyesatkan. Saya rasa pemerintah maupun masyarakat sudah bergerak semua ke arah sana dengan menguatkan literasi, dengan beragam programnya, mungkin dari teman-teman Mavindo juga sama. Jadi untuk menyelamatkan negara ini terkait informasi, agar informasi yang beredar baik melalui lembaga penyiaran atau platform media baru harus sama-sama, harus sinergi antar pihak, lembaga penyiarannya, terutama yang menjadi kewenangan KPI ya, TV dan radio, memberitakan sesuai aturan, regulasi, baik berita, hiburan, dan lain-lain. Begitu juga dari teman-teman di luar, terus menggerakkan literasi, karena literasi ini tidak cukup hanya di lingkup keluarga ya. Kadang kita literasi keluarga juga penting, bagaimana orang tua meliterasi anaknya, bagaimana menggunakan smartphone misalnya, itu kan juga penting. Jangan sampai ya saya memahami bahwa ketika hari ini bagaimana anak-anak mengonsumsi banyak, karena lagi-lagi dampak COVID-19 ketika mereka menggunakan smartphone untuk sarana pendidikan sekolah. Lah sekarang kita menggunakan sekolah tapi smartphone-nya masih dipegang lah. Nah itu dia. Baik, Pak Ubaid, itu dia yang menjadi concern kita juga ya bersama tentunya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Ubaid. Kita lanjutkan sesaat lagi hanya di Jurnal 9 Siang. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait media penyiaran, demokrasi, dan juga darurat hoax di Indonesia. Kalau tadi kita sudah banyak menyimak apa yang disampaikan Pak Ubaid, kita bahwa pentingnya literasi media untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Saya akan beralih kepada Mbak Royin terlebih dahulu. Di sini saya ingin tahu bagaimana kemudian Jawa Timur ini dalam mengawasi ataupun mengatur konten-konten di media penyiaran, gitu ya, agar tetap kuat dan mendapat kepercayaan dari publik, begitu, Mbak Royin. Nah, ya, hari ini memang kalau kita membaca beberapa data ya, lebih dari 80% masyarakat kita itu sudah mengkonsumsi
informasi melalui smartphone masing-masing, Betul. entah itu melalui internet, entah itu melalui media sosial dan lain-lain. Sehingga memang kembali lagi ke yang awal bahwa lembaga penyiaran ini juga meskipun sebenarnya belum itu ada regulasinya, kita mengawasi, tapi kita upayakan, kita dorong lembaga penyiaran ini untuk melakukan juga menyebarkan informasi melalui media digitalnya masing-masing. Baik. Karena dalam rangka untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk bisa kembali menerima atau menyantap informasi ya dari lembaga penyiaran yang menurut kami lembaga penyiaran ini paling kecil tingkat hoaxnya. Mungkin Bu Ines sepakat ya Bu kalau lembaga penyiaran ini lebih kecil tingkat hoaxnya. Sehingga kalau untuk siaran-siaran terestrial sejauh ini insya Allah yang ada di Jawa Timur ini cukup aman Mbak. Baik. Karena kami cenderung minim sekali menemukan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga penyiaran ini mengandung unsur hoax, Baik. misinformasi dan lain-lain sebagainya. Itulah yang harus dikuatkan sehingga masyarakat ada keminatan atau ketertarikan begitu bahwa kemana sih mereka harus kemudian mengacu begitu ya. Betul ya. Mungkin kalau kita hari-hari, mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga sepakat ya, ketika kita menemukan informasi di media sosial, kita mungkin masih, otak kita masih secara tidak sadar mengklarifikasi, ini benar nggak sih begitu kan. Tapi ketika kita menonton berita itu, baik itu di televisi ataupun di radio, pikiran seperti itu mungkin sudah langsung hilang. Itu akan langsung diterima, informasi itu mungkin langsung akan diterima oleh kita dan mungkin disebarkan begitu ya. Tapi ketika kita menerima informasi melalui media sosial, pasti akan ada proses cek dan recheck. Ya, betul. Karena sebenarnya masyarakat kita ini sebenarnya sudah cerdas begitu kan, sudah paham bagaimana dalam menerima informasi di media sosial. Cuman mungkin betul kata Bu Ines tadi, terlalu banyak dan terlalu sering Informasi akhirnya yang masuk begitu betul ya? akhirnya post truth itu terbangun. Baik. Ketika itu informasi salah dan sering setiap hari kita konsumsi dan itu akan menjadi kebenaran di otak kita. Nah, itu dia. Ini perlu makanya kami berharap lembaga penyiaran ini hadir sebagai penjernih informasi itu. Baik. Meskipun itu sesuatu yang viral dan salah, tapi kami harap lembaga penyiaran bisa meluruskan sesuatu itu. Bisa hadir menjadi penjernih informasi seperti yang disampaikan sebelumnya ya Mbak Roin. Saya ke Bu Ines terlebih dahulu. Ya. Bu Ines, bagaimana kemudian Mafindo ini bisa meningkatkan literasi media sehingga khalayak tidak termakan oleh hoax itu tadi, Bu Ines? Iya, jadi kita memang konsentrasi di edukasi ya, mulai dari yang tingkat anak-anak sampai yang lansia. Baik. Jadi kita punya Akademi Digital Lansia. Kebetulan kita juga ada program pelatihan cek fakta. Nah, ini kita cetak beberapa mahasiswa atau SMA di tingkat SMA untuk menjadi fact checker ya, belajar menjadi fact checker. Mereka lebih bisa paling tidak nanti jadi agent-agent ya. Yang tersebar nantinya begitu ya? Iya. Oke. Jadi itu salah satu langkah kami karena penting juga. Kita temui memang banyak masyarakat kita ini belum memahami bagaimana memilah informasi. Iya, betul. Yang mereka pikir ketika mereka ada di media sosial, wah ini yang ngomong tokoh nih, ya kayaknya ini benar. Padahal kita tahu sekarang AI banjir sekali ya. Si dokter A ngomong apa, kemudian profesor apa, padahal itu pakai AI. Termasuk yang terjadi sekarang kemarin ya dengan Menteri Keuangan kita gitu kan, produk dari hoaxnya kan AI gitu ya. Kemudian lantas bagaimana kemudian mendorong partisipasi masyarakat itu sendiri ya dari Mafindo untuk kemudian terbentuk karakter mereka yang kuat dalam kemudian bersosialisasi di sosial media begitu Ya. Bu Ines? Jadi kita cukup masif sebenarnya beberapa tahun yang lalu sampai hari ini pun. Jadi kita juga ke beberapa kampus untuk pelatihan ini ya. Jadi harapannya mereka satu orang bisa mengedukasi di lingkungannya, paling nggak dari keluarga terkecil dulu gitu ya. Dan bagaimana juga mereka mampu mengindra hoax.
Jadi kita kalau ada langkah-langkah mudahnya namanya ABC ya, apalagi kepada orang yang awam ya. Jadi A itu amati. Jadi kalau ada informasi jangan langsung menyebarkan, dilihat dulu siapa nih yang menyebarkan ya, walaupun itu di medianya apa gitu kan, siapa gitu ya. Kemudian B, baca. Jadi jangan baca judulnya aja ya, harus utuh. Nah ini kemampuan memahami juga kan, kemampuan literasi juga bukan hanya ketika dia bisa membaca saja, tapi bagaimana memahami informasi yang dibaca tersebut. Kemudian cari pembandingnya yang C-nya. Nah inilah pentingnya media ya untuk menjadi katalisnya ya. Nah kemudian D-nya adalah diskusi. Bagaimana kita mau membangun juga masyarakat untuk nalar kritisnya muncul ya, dengan berdiskusi, cari teman. Kalau tidak memahami, siapa yang akan diajak diskusi seperti itu. Sejauh ini bagaimana antusiasme masyarakat sendiri, Bu Ines, melihat bahwa Mavindo sudah bergerak cukup pasif juga begitu ya, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif untuk bisa memilah informasi yang ada sehingga mereka tidak terjebak dalam hoax atau ujaran kebencian itu sendiri. Bagaimana antusiasme dari masyarakat, Ibu? Selama ini saya rasa cukup bagus ya, apalagi ketika kita berada dengan komunitas-komunitas lansia ya. Biasanya kan yang menjadi korban dan pelaku adalah mereka. Cepat banget ya. Nah, tapi ketika kita bangun kesadarannya bagaimana mereka juga belajar langkah-langkah penginderaan ini, mereka sangat antusias sekali dan wah, ini bisa nih kita lakukan di mana nih? Di ruang kita lingkungan RT, RW. Kemudian kemarin kita juga melakukan juga sosialisasi, edukasi ke pegawai Purnalab forensik Polda gitu kan. Nah itu juga mereka, loh kalau AI bagaimana nih caranya gitu kan. Oh kita juga sampaikan caranya seperti apa. Sekarang sudah ada platform yang untuk ngecek gitu kan, ada chatbotnya juga seperti itu yang memudahkan para lansia, pralansia khususnya. Nah ini menjadi penting ya Mbak Roy terkait hal tersebut. Adakah kemudian wacana ataukah yang sudah atau akan berlangsung atau sedang berlangsung barangkali terkait kolaborasi maupun sinergi dengan stakeholder dalam hal ini ya, dalam media penyiaran penting, dalam juga platform digital itu tadi, bagaimana Mbak Roy? Ya, kalau di Jawa Timur ini sejauh ini memang yang pertama dalam rangka ini ya, meningkatkan dan memastikan lembaga penyiaran pada koridornya gitu kan, on track begitu ya. Meskipun selama ini kami rasa lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur ini sudah cukup baik dalam memberikan informasi gitu kan, tapi tetap kami mengupayakan, kita masih mengupayakan untuk memberikan terus stimulus-stimulus itu, Bu Ines. Mungkin nanti KPID bisa saja bekerja sama dengan Mavindo ya, karena memang terakhir kali KPID Jawa Timur itu tahun kemarin, Bu Ines, kita itu memberikan pembekalan ya kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk bagaimana cara ngecek nih informasi ini benar atau enggak. Karena Bu Ines mungkin sudah tahu ya, ada beberapa lembaga penyiaran yang ada di daerah ini seringkali mendapat informasi atau mengambil informasi dari media online. Dan mereka itu butuh yang namanya validasi. Ini benar nggak sih media ini, beritanya benar nggak ya? Dan di situ waktu itu Mavindo memberikan cara, tips dan trik ngecek bagaimana media ini ataupun berita ini benar atau tidak. Selain itu kita juga melakukan koordinasi intens dengan Kominfo Jatim ya, karena hari ini Kominfo Jatim juga punya beberapa inovasi untuk ngecek apakah informasi ini hoax atau tidak. Dan sekalinya Kominfo mendeteksi ada beberapa informasi yang hoax dan itu bisa dikatakan merah gitu ya, parah, itu biasanya sering koordinasi juga kita yang mengingatkan lembaga penyiaran, ini ada informasi yang cukup rawan nih, begitu kan, tolong kalau ada informasi ini di counter ya, begitu. Jadi kesinambungan itu saya rasa wajib ya bagi kita, karena
KPID sendiri juga tidak bisa sendiri dalam mengawasi siaran-siaran yang ada di Jawa Timur. Begitu juga Mavindo mungkin ya tidak bisa sendirian dalam menjangkau informasi yang sangat luas di media sosial itu. Jadi memang harus saling berkolaborasi. Itu menarik sekali. Saya akan kembali ke Bu Ines. Kalau Bu Ines, saya ingin lebih tahu mengenai Mavindo ini concernnya seperti apa dan bagaimana program-program yang sudah digalakan. Kalau tadi sebelumnya sudah ada sosialisasi, mengkampanyekan komunikasi terhadap generasi muda begitu ya. Adakah kemudian program-program lain yang bisa kemudian mendukung adanya kestabilan dan keseimbangan antara media penyiaran, demokrasi dan juga darurat hoax di Indonesia ini dari Mavindo itu sendiri? Namun harus disampaikan di segmen selanjutnya, Ibu. Kita kembali usai pariwara berikut ini hanya di Jurnal 9 Siang. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jurnal 9 Siang. Kita lanjutkan kembali. Saya akan melanjutkan statement dari Bu Ines terlebih dahulu ya, terkait program-program apa sajakah kemudian diharapkan bisa mendukung keselarasan daripada demokrasi, media penyiaran, dan juga darurat hoax di Indonesia. Mungkin bisa dipaparkan, Ibu. Iya, seperti tadi bahwa kita punya program mulai dari anak-anak sampai lansia. Jadi pertama kita punya literasi digital anak. Kita nyasarnya ya anak SD, SMP, termasuk parenting untuk digital orang tuanya. Nah ini penting karena anak-anak itu kan ranahnya orang tua. Betul. Ya, penanggung jawabnya. Kemudian kita juga ada program namanya kelas cek fakta. Kemudian kelas debunking, ya pre-banking hoax seperti apa. Jadi mengajarkan mereka untuk menjadi agent nantinya mereka di lingkungannya supaya lebih aware dan punya nalar kritis yang baik seperti itu. Kemudian kita juga yang terbaru punya kelas AI Goes to School. Wah, lengkap sekali ya. Jadi Masya Allah. Ya, itu kita masih di tingkat guru. Terus kemudian siswa juga. Nah ini harapannya juga nanti ke orang tua ya, karena mau tidak mau harus melek juga mengenai AI. Betul. Ya. Kemudian untuk yang lansia, pralansia dan pendamping lansia. Nah ini karena ini banyak menjadi korban ya mereka, sehingga butuh juga kita mengedukasi para lansia ini. Kita punya program Akademi Digital Lansia. Kita juga kelas bersama lansia. Jadi kita menyasar mereka untuk mereka lebih aware ya dengan informasi. Jadi mereka kan sekarang ada yang main TikTok ya. Kemudian mereka juga ternyata aktif di media sosial karena mereka mulai ada di masa yang kesepian. Betul. Ya. Nah, jadi informasi rasanya kalau TV biasanya kan kalau lansia zaman dulu di depan TV, sekarang di depan gadgetnya. Nah, sementara banjir informasinya luar biasa, termasuk mengenai demokrasi, bagaimana juga dari sisi kesehatan, hoax kesehatan juga banyak ya. Iya, kesehatan juga banyak. Kemudian sisi-sisi pribadi, penumpuan cinta untuk menyasar banyak lansia juga. Gitu kan. Nah, kalau lansia ini motifnya adalah kekerasan ekonomi. Kalau penipuan cinta di tingkat anak-anak remaja itu biasanya lebih kekerasan verbal, seksual kan seperti itu. Nah, ini juga menjadi concern kita bagaimana menumbuhkan lagi mereka bisa mengindra hoax. Jadi ada materi penginderaan. Artinya ada fondasi yang kokoh juga dalam mereka. Betul. Kemudian menjelajah di sosial media begitu ya, Bu Ines. Sehingga mereka aman berada di dunia maya. Betul. Karena kan kita sekarang hidup seperti amfibi ya. Seperti kepribadian ganda juga Bu Ines ya. Jadi supaya aman dua-duanya seperti itu. Baik, saya akan ke Pak Ubaid terlebih dahulu. Pak Ubaid, kalau tadi apa yang disampaikan dari Mavindo ini kan bahwa banyak sekali program-program yang sangat mendukung ya, apalagi tentang literasi media yang kemudian juga diprioritaskan dari berbagai kalangan sudah digalakkan begitu ya. Kalau dari KPI sendiri bagaimana kemudian membangun sinergi dengan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan juga daerah dalam menegakkan regulasi dan literasi media, Pak Ubaid? Ya, kalau memang secara normatif mungkin bisa dilakukan dua hal. Pertama, pertemuan-pertemuan informal dan formal
dengan berbagi data, berbagi pemikiran dengan banyak pihak, kolaborasi literasi ini. Lalu melihat semuanya dengan jernih objektif, yang pertama. Lalu yang kedua, merumuskan beberapa hal yang perlu dilakukan secara kolaboratif. Misalnya KPI, KPID punya kegiatan literasi, Mafindo punya kegiatan literasi. Masing-masing kita stakeholder berkegiatan di masing-masing melalui lembaga kita. Tapi ada titik temu antar lembaga yang kira-kira apa yang bisa dilakukan bersama. Misalnya hari ini KPI hanya bisa menyasar, mengawasi kewenangan TV dan radio. Tapi Mafindo bisa lebih luas lagi, tidak hanya lembaga penyiaran, tapi juga media sosial, mana-mana yang bisa saling mengisi satu sama lain. Tujuannya sama, bagaimana regulasi ditegakkan dan literasi media bisa berjalan dengan baik di masyarakat. Bahwa tidak menutup kemungkinan kerja-kerja KPI, misalnya kami juga punya program selain literasi media ya, di KPI pusat, di KPI daerah, provinsi, dan juga kita ada forum masyarakat peduli penyiaran. Itu adalah isi dari kampus atau masyarakat untuk menjaga bagaimana dunia penyiaran di masing-masing provinsi, karena lembaga penyiaran tidak hanya ada di pusat, induk jaringan, tapi juga anak jaringan, terutama TV dan radio lokal yang juga terus bersiaran memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Nah, forum masyarakat penyiaran ini masing-masing provinsi macam-macam. Kalau misalnya di Jawa Timur kan saya tahu secara geografis, secara geopolitik ada wilayah Pantura, Matraman, Tapal Kuda, Madura, itu bisa dibentuk berdasar kedaerahan itu, seperti yang dilakukan teman-teman di provinsi lain. Jadi bagaimana kita sinergi semua pihak, pemerintah untuk tetap menjaga bagaimana ruang publik, ruang informasi ini benar-benar sebagai negara demokrasi, kebebasan berekspresi tidak dilarang, tapi pemberitaan media, pemberian informasi baik melalui lembaga penyiaran existing yang TV dan radio maupun media lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita sebagai negara ya ada ketimuran di tinggi. Kita tahu bahwa fitnah, hoax dan yang lain-lain pasti ini menjadi mengganggu proses demokrasi, tidak hanya demokrasi di informasi, pemberitaan, tapi juga hal-hal yang lain yang akan berdampak luas sehingga masyarakat menjadi mendapatkan informasi yang tidak layak, sehingga masyarakat mudah diadu domba. Lagi-lagi pengalaman kejadian di negara kita terakhir menjadi evaluasi kita bersama, semua pihak sama-sama kita menjaga demokrasi kita dengan tetap santun menyampaikan aspirasi, tapi bagaimana aspirasi itu juga bisa diterima baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang merasa harus ditingkatkan pelayanannya kepada publik. Baik, Pak Ubaid, yang ingin saya tanyakan kemudian apa langkah prioritas KPI dalam jangka waktu dekat untuk kemudian memperkuat begitu ya ekosistem media penyiaran nasional dalam menghadapi tantangan digital begitu, Pak Ubaid? Ya, langkah prioritas KPI dalam waktu dekat sama sebenarnya, tidak waktu dekat, dari beberapa tahun yang lalu juga di beberapa kegiatan kami di Rakornas yang melibatkan seluruh KPI di Indonesia, salah satu dapat untuk menyelesaikan tantangan ekosistem media penyiaran adalah ya, mendorong agar RUU penyiaran yang masih dalam proses revisi ini segera disahkan. Kenapa? Karena kita tidak bicara lembaga penyiaran saja, tapi bagaimana dampak ekonomi media ini juga harus kita perhatikan. Jadi kita berharap lembaga penyiarannya itu juga sehat secara konten, apapun isi dari media baik TV maupun radio sesuai dengan regulasi, tapi sisi lain ekosistem dari segi bisnis media penyiaran ini juga harus dikuatkan. Dengan apa? Yaitu ya melakukan revisi undang-undang penyiaran dengan baik. Sehingga kebutuhan masyarakat tidak hanya KPI sebagai regulator, KPID, lembaga penyiaran, nah masyarakat, tujuan kita dari semuanya adalah masyarakat bisa mendapatkan informasi yang layak sesuai kebutuhan. Karena kita tahu sukunya banyak, bahasanya banyak, budaya banyak, bagaimana itu benar-benar bisa tertampung aspirasinya di RUU penyiaran, dan kita sebagai bangsa negara bermartabat, berdaulat secara penyiarannya, masyarakat menuju 2045. Baik, saya akan meminta pesan himbauan atau keharapan gitu bagi konsumen media dan masyarakat dalam sifatnya luas ya dan nasional begitu. Bagaimana harapan dan pesan atau himbauan yang ingin disampaikan, Pak Ubaid, singkat saja mungkin bisa disampaikan. Bagi masyarakat Indonesia, penikmat media penyiaran, baik TV maupun radio, tetap menonton TV dan radio. Karena media TV dan radio adalah penjernih informasi di tengah banyaknya banjirnya informasi di platform media yang ya banyak sekali. Tentunya lembaga penyiaran TV dan radio sebagai rujukan. Karena apa? TV dan radio kalau melakukan kesalahan, maka KPI akan memberikan tindakan. Selain tindakan, kami juga memberikan apresiasi. Apapun yang baik juga diapresiasi, dan
ketika kesalahan kita harus mengingatkan. Kami minta masyarakat tetap bijak menggunakan media penyiaran, menontonnya, lalu juga untuk menggunakan media sosial juga harus sesuai dengan norma-norma kita. Jangan sampai kita sebagai negara berdaulat, negara demokrasi, justru kita tidak bisa mengendalikan jari-jari kita dengan baik. Tonton terus TV dan radio dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, matur nuwun Pak Ubaid. Saya akan beralih ke Mbak Royin begitu. Kemudian kalau untuk Jawa Timur sendiri, Mbak Royin, adakah kemudian wacana ataukah rencana ke depan begitu ya terkait untuk meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan dari masyarakat Jawa Timur terhadap literasi media dan juga demokrasi begitu, Mbak? Ya, yang pertama tentunya kegiatan kita tidak jauh berbeda dengan KPI Pusat. Kita juga melakukan semacam literasi kepada masyarakat. Kalau tadi bahasanya adalah literasi sejuta pemirsa, dan kita di Jawa Timur itu juga melakukan. Yang pertama memang dalam literasi itu kita mengajak masyarakat ini untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan dan mengawasi konten-konten atau siaran-siaran yang ada di TV radio. Tapi agenda kedua adalah tetap juga kita memastikan masyarakat ini juga bijak dalam mengkonsumsi informasi-informasi atau hiburan yang ada di media sosial atau media baru. Sehingga saya rasa ini juga salah satu yang harusnya KPID tidak bisa sendiri. Lagi-lagi nih perlu partner dukungan lain juga, ya? begitu kan, perlu dukungan lain dalam rangka memaksimalkan, menggencarkan dan upaya kita ini bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat secara maksimal. Karena apa? Betul kata Bapak Ubed tadi bahwa ketika sebuah lembaga penyiaran itu melakukan kesalahan, kekeliruan lah ya bahasanya, kekeliruan, contohnya saja memberikan informasi yang kurang tepat kepada masyarakat. Nah, kami bisa menindak hal itu. Tentunya ini juga kita juga membuka peluang juga untuk masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi melaporkan kepada kami. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana ketika kita menemukan konten itu di media sosial gitu kan. Kadang masyarakat juga merasa repot juga untuk melaporkan, dan mungkin itu juga literasi semacam itu juga perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat. Kalau pelanggarannya atau merasa konten yang tidak sehat itu ada di lembaga penyiaran, kita lapornya ke KPID. Baik. Tapi ketika itu berada di media sosial, kita lapornya kemana? Baik, saya ke Bu Ines singkat saja begitu Bu, adakah langkah sederhana yang kemudian bisa menjadi patokan masyarakat agar kemudian mereka bisa menekan angka hoax itu sendiri? Ya, kalau dari Mavindo sendiri lebih juga untuk kesadaran dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis ketika mendapatkan informasi. Ya, jadi langkah-langkah tersebut harapannya semakin mereka kuat di nalar kritisnya, tidak mudah termakan oleh hoax. Ya, dan termasuk juga bagaimana mengindra itu tadi, mengindra. Baik, matur nuwun sekali lagi kepada Bu Ines, Mbak Royin, dan juga Pak Ubaidillah yang sudah tergabung dari luar studio dan juga di dalam studio terkait tema kita hari ini di Jurnal 9 Siang. Luar biasa, semoga dialog hari ini bisa menjadi refleksi dan juga pemicu aksi nyata di ruang media dan juga publik begitu ya. Tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Matur nuwun rawuhnya sekali lagi dan partisipasinya. Akhir kata, saya Sabrina Fira mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.